Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, tema 1, subtema 3, kelas 5. Sebelum belajar, siapkan alat tulis berupa buku tulis IPA dan pensil atau pena. Mari berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa organ gerak manusia ada dua, yaitu tulang dan otot. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit-penyakit yang biasanya mengenai tulang dan otot manusia. Kita mulai ya anakku, dari penyakit tulang atau kelainan tulang. Yang pertama, ada yang namanya skoliosis. Adalah kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Kemudian yang kedua, ada penyakit lordosis. Adalah kondisi tulang belakang yang cembung ke arah depan. Biasanya disebabkan oleh obesitas dan osteoporosis. Yang ketiga, ada kifosis. Adalah kondisi tulang belakang yang cembung ke arah belakang atau biasanya disebut dengan bungkuk. Pernah lihat kan orang yang bungkuk? Nah, itu disebut sebagai penyakit kifosis. Biasanya disebabkan oleh radang sendi dan osteoporosis. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Tadi yang pertama ada penyakit skoliosis, yaitu tulang belakang. Nih, namanya tulang belakang ya. Bengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada lordosis, tulang belakang cembung ke arah depan. Dan ada kifosis, tulang belakang cembung ke arah belakang, disebut dengan bungkuk. Selanjutnya, ada penyakit osteoporosis. Adalah pengeroposan tulang yang ditandai dengan tulang keropos, mudah retak dan patah. Biasanya disebabkan kekurangan kalsium dan vitamin D. Ada juga penyakit rematik. Sering dengar kan? Adalah nyeri pada persendian, terutama pergelangan dan kaki. Kemudian ada juga penyakit rachitis. Adalah pembentukan tulang yang tidak sempurna sejak lahir. Biasanya kakinya akan mengalami membentuk O atau X. Biasanya disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Selanjutnya ada juga penyakit polio. Adalah kelumpuhan pada tulang sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Biasanya disebabkan virus yang masuk melalui makanan atau minuman yang mengandung virus polio. Virus ini bisa dicegah dengan vaksin polio. Ada juga penyakit fraktura, yaitu tulang patah. Biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Ada juga fisura, kondisi tulang yang retak, disebabkan oleh kecelakaan juga. Ada juga artritis, adalah radang sendi disertai dengan posisi tulang yang berubah. Selanjutnya ada dislokasi, sendi bergeser dari keadaan semula. Terakhir ada ankilosis, adalah keadaan sendi yang tidak dapat digerakkan alias kaku. Kita lanjutkan dengan kelainan pada otot atau penyakit yang menjangkit otot kita. Masih ingat kan bahwa otot dibagi menjadi 3. Ada otot jantung, otot rangka, otot polos. Lalu, penyakit apa saja sih yang biasanya menjangkit otot kita? Yang pertama ada tetanus. Adalah otot menjadi tegang terus-menerus. Biasanya disebabkan adanya infeksi bakteri yang masuk melalui luka pada tubuh kita. Ada juga distrofi, adalah penyakit otot yang terjadi sejak anak-anak.
atau biasa disebut dengan lumpuh. Biasanya disebabkan oleh genetis atau keturunan. Selanjutnya, ada juga kaku leher atau stiff. Biasa dikenal dengan tengengen, ya. Biasa karena leher kita mengalami gerakan yang salah sehingga apabila digerakkan akan terasa sakit. Selanjutnya, ada penyakit astrofi. Adalah penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi. Ini disebabkan oleh virus poliomyelitis yang merusak saraf. Selanjutnya, ada penyakit hernia abdominal atau sering disebut dengan turun brok. Adalah kondisi usus yang keluar dan masuk ke rongga perut. Disebabkan robeknya otot pembungkus saluran pencernaan. Terakhir ada penyakit miastema gravis. Adalah otot lama-kelamaan mengalami penurunan kemampuan berkontraksi. Bisa dikatakan miastema gravis ini menjangkit oleh orang-orang yang sudah lanjut usia atau tua. Lalu, bagaimana sih cara kita memelihara kesehatan tulang dan otot? Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Contohnya ikan, susu, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Kedua, olahraga dengan teratur. Yang ketiga, membiasakan posisi tubuh yang benar. Dan yang keempat, berhati-hati melakukan gerakan saat olahraga dan aktivitas lainnya. Dan yang kelima, asupan gizi yang baik seperti magnesium, kalsium, minyak ikan, dan vitamin itu juga perlu kita konsumsi untuk menjaga kesehatan otot. Posisi tubuh yang baik seperti apa? Nah, 1. Berjalan, duduk dan berdiri dengan sikap yang tegap. Lalu yang kedua, tidur dengan posisi telentang. Yang ketiga, jika mengangkat benda sesuaikan dengan kemampuan kita. Apabila tidak kuat, ya tidak usah diangkat. Kemudian yang keempat, membawa beban antara yang kanan dan yang kiri harus seimbang. Kemudian yang kelima, punggung kita ini harus tetap tegak ketika mengangkat beban. Nah, tugas IPA hari ini adalah dengarkan dengan baik penjelasan dari ibu ini ya. Kemudian, tulislah materi ini di buku tulis IPA. Hasilnya difoto dan kirim ke WA ibu. Apabila belum jelas, boleh WA pribadi ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.